warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adikku. Bertemu lagi dengan Bu Nova Laili Wisuda di mata kuliah Teknologi Agensi Hayati. Adik-adik yang budiman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parasitoid. Ya, jadi di pertemuan yang lalu sudah saya berikan perbedaan antara parasitoid dan predator. Nah, di cover ini saya beri pembuka. Ini adalah contoh lalat yang merupakan menjadi parasitoid di alam bebas. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pertemuan yang lalu, ya 2 minggu yang lalu, Bu Nova pernah memberikan tugas mengenai list nama spesies, dan kalian harus mengidentifikasinya sebagai predator, parasitoid, hama ataupun serangga yang lain. Nah, di sini Bu Nova akan memberikan beberapa koreksi tugas 1 tersebut. Adik-adik, saya melihat beberapa pekerjaan yang sudah ada, kebanyakan sudah lumayan bagus ya, bahkan ada yang sudah dia sangat lengkap sekali deskripsinya ya. Namun dari sekian banyak tugas yang sudah dikumpulkan ya, hampir sebagian besar ya, bahkan hampir semuanya itu menganggap Anisoptera adalah nama genus ya. Hal tersebut sangatlah tidak benar, karena Anisoptera itu bukan nama ordo ataupun nama genus, bahkan bukan nama spesies, tapi merupakan nama dari subordo dari bangsa Odonata atau bangsa capung. Jadi capung ya itu dibagi 2 subordo adik-adik, yaitu Anisoptera dan Zygoptera. Anisoptera adalah golongan besar dari Odonata yang merupakan capung sejati ya, atau sering disebut dengan dragonfly bahasa Inggrisnya. Kalau yang Zygoptera ini adalah bangsa capung jarum di Indonesianya, atau kalau di dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai damselfly ya. Damselfly ini adalah dia ramping begitu ya, tapi mereka sama-sama capung, tapi capung dari subordo yang berbeda gitu. Nah, mereka sama-sama sebagai predator di alam ya, walaupun punya morfologi yang cukup jauh berbeda. Begitu adik-adik, koreksi tentang tugas 1. Ya, kita lanjutkan lagi ke pokok bahasan kita, parasitoid. Jadi adik-adik, parasitoid ya itu di dalam kelas insekta atau serangga itu ada 2 besar ordo yang memang merupakan parasitoid terbesar di dunia, yaitu ordo Hymenoptera dan Diptera. 2 ordo ini adalah ordo penting yang biasanya merupakan menjadi parasitoid di dalam agroekosistem atau ekosistem budidaya pertanian. Mereka ada untuk Hymenoptera atau bangsa lebah, tawon, tabuhan, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang terkenal seperti Scelionidae, Encertidae, Braconidae, Chalcididae, Apelinidae, Trichogrammatidae, Mimaridae, Ichneumonidae, dan yang terakhir adalah Scolidae atau Scoliidae. Ini adalah dari ordo Hymenoptera. Kemudian untuk bangsa Diptera itu hanya ada 2 famili penting yang ada di dalam agroekosistem,
yaitu Tachinidea dan Porridae. Kita mulai dulu dari parasitoid di Hymenoptera. Siapa saja mereka? Yang pertama tadi saya sudah sebutkan dari famili Selionidae ya. Selionidae ini ada yang cukup terkenal, namanya adalah Telenomus ya. Telenomus ini kemarin juga ada di dalam tugas Bunova ya, Telenomus. Kalau memang benar-benar mengerjakan pasti ketemu dengan kata Telenomus. Telenomus merupakan genus dari famili Selionidae. Ini contohnya ya, Telenomus sp ini menyerang pada ulat ya, ulat tanduk pada umbi-umbian. Nah, yang warnanya hijau ini adalah telur dari ulat tanduk. Nah, ulat tanduk ini diinfeksi oleh si Telenomus. Nah, ini Telenomusnya ya. Kalau di foto secara jelas bentuk tubuh Telenomus itu seperti ini. Gitu ya. Ini jadi dia adalah parasitoid telur atau parasitoid yang menyerang pada masa stadia telur. Oke. Kemudian yang kedua ada famili Enchritidae. Enchritidae ini yang cukup terkenal adalah namanya Anagrus nilaparvatae. Ini adalah spesies lebah kecil yang punya sayap berumbai. Sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada wereng. Nah, dia lebih kecil daripada wereng karena dia adalah parasitoid pada wereng. Ya, wereng ini adalah merupakan hama pada tanaman padi, wereng batang coklat. Nah, biasanya Anagrus nilaparvatae ini menyerang pada masa telur wereng batang coklat. Dia akan menginfeksikan keturunannya pada telur wereng batang coklat. Sehingga wereng batang coklat itu walaupun sudah bertelur, keluarnya itu bukan wereng, tapi yang keluar itu adalah si Anagrus nilaparvatae. Karena apa? Karena pada masa telurnya itu karena sudah diinfeksi ya, selama berhari-hari di dalam telur tersebut, si Anagrus ini memakan sedikit demi sedikit ya embrio dari wereng batang coklat ya. Cukup ngeri juga ya kalau dibayangkan ya adik-adiknya. Kemudian ada lagi, ini adalah famili besar ya, Braconidae. Ini famili ini spesiesnya banyak ya, dan cukup jadi fenomenal ya di bidang pertanian ya. Braconidae ini terkenal sebagai lebah kecil yang memiliki ovipositor. Ovipositor itu alat peletak telur ya. Jadi dia menginfeksi telur dengan menggunakan ovipositor ini. Bentuknya itu panjang. Dan dia bentuknya ramping, memanjang juga tubuhnya. Ini dia. Salah satunya adalah ini ya, bentuk dewasa atau imago dari Braconidae. Nah, ini ada contohnya ya, dari satu spesies namanya Microctonus ethiopoides menyerang kumbang moncong. Kumbang moncong ini adalah merupakan hama pada pertanaman kacang-kacangan. Nah, dia pada masa dewasa bisa diinfeksi oleh Microctonus, yaitu lebah dari famili Braconidae. Nah, ini ada lagi contohnya larva ulat tanduk ya, ulat tanduk yang diinfeksi oleh Braconid ya. Dia ternyata beberapa hari kemudian itu mengeluarkan banyak sekali larva kecil yang merupakan larva dari larva Braconidae.
Nah, ini ya. Kemudian ada lagi dari famili Calcididae ya. Famili ini adalah famili khas ya, famili yang memiliki apa ini? Femur atau betis besar ya, betis belakang yang besar, mirip seperti belalang ya. Namun bukan belalang, tapi dia adalah merupakan lebah atau tawon dari famili Calcididae. Nah, ini namanya, salah satu contoh ini namanya adalah Brachymeria sp. Ya, dia parasitoid pada ulat bulu yang menyerang pada jambu mete dan mangga. Ya, pada tahun 2012-13 pernah terjadi serangan ulat bulu yang cukup tinggi di daerah Gunung Kidul ya. Itu dikendalikan dengan melepaskan Brachymeria sp dan bisa menekan populasi ulat bulu secara signifikan. Kemudian lagi ada dari famili Apelinidae ya. Ini ada yang terkenal namanya adalah Encarsia formosa. Dia adalah parasitoid pada kutu putih atau Bemisia tabaci. Kalau adik-adik pernah mendengar ya, nanti coba di googling Bemisia tabaci itu seperti apa. Nah, biasanya itu menyerang pada tanaman hortikultura. Nah, kalau sudah diserang whitefly itu nanti tanamannya itu menjadi seperti kena lengas, makanya disebut lengas embun jelaga ya, embun jelaga, karena dia itu jadi hitam-hitam ya. Yang menyerang itu hamanya putih. Nah, hama ini cukup sebagai hama yang cukup penting di pertanaman hortikultura. Nah, cara pengendaliannya salah satunya adalah dengan menggunakan parasitoid. Parasitoidnya yang terkenal namanya Encarsia formosa, gitu adik-adik. Nah, kemudian ada lagi dari famili Trichogrammatidae ya. Trichogrammatidae ini dia juga ada salah satu yang cukup terkenal di pertanaman jagung. Dia menyerang pada ulat penggerek jagung ya. Namanya itu adalah Trichogramma austrini. Dia menyerang pada penggerek jagung. Ini adalah gambar dari Austrinia Trichogramma austrini. Ini adalah Trichogramma austrini. Nah, yang putih ini adalah merupakan telur Austrinia furnacalis atau ulat penggerek jagung. Ulat penggerek jagung itu yang membuat jagung rusak. Nah, sedangkan Trichogramma austrini ini adalah berperan sebagai parasitoid telur. Jadi dia malah justru menyelamatkan kerusakan jagung gitu. Nah, ini ada lagi dari famili Mimaridae. Contohnya adalah Anapes flavipes ya. Anapes flavipes ini merupakan parasitoid pada kumbang cerealia ya. Jadi beberapa serealia seperti gandum itu kadang-kadang rusak oleh yang namanya kumbang kecil ya. Kumbang kecil ini kadang juga menyerang pada beras atau gabah. Kalau mungkin pernah lihat ada yang menyebut sebagai akar. Nah, akar ini adalah salah satu termasuk kumbang yang menyerang biji-bijian kecil, tapi itu sebenarnya kalau di mikroskop itu adalah merupakan serangga kumbang. Gitu. Nah, kemudian ada lagi famili yang lain namanya Ichneumonidae. Ini ada yang bilang dia itu adalah lebah yang mirip dengan manusia planet ya, karena bentuknya aneh ini. Ini Bu Nova pernah menemukan yang seperti ini namanya Santopimpla ya. Kemudian ada yang seperti ini namanya Diadema insulare ya. Ini biasa juga sebagai parasitoid pada beberapa hama penting seperti ulat-ulatan ya, ulat ya, ngengat ya.
itu dia bisa menyerang hama tersebut. Kemudian ada lagi Scolidae ya, atau Scolidae. Ini agak unik karena pada spesies yang sama, jantan dan betinanya itu bentuknya sangat berbeda ya. Yang jantan kecil kuning begini ya, yang betina bentuknya gimana ya, besar dan berbulu ya. Ini jadi kebalikannya ya, jadi yang jantan sama betinanya berbeda gitu. Nah, mereka ini adalah merupakan parasitoid telur dan larva pada Lepidota stigma atau uret tebu. Nah, uret tebu ini adalah hama penting pada pertanaman tebu. Biasanya dia menyerang akar. Kalau suatu lahan sudah diserang oleh uret tebu, ini akan sangat susah sekali untuk mengendalikannya. Namun bila populasi dari Campsomeris ya, ini adalah genusnya namanya Campsomeris ya, familinya Scolidae. Ini dia dapat mengendalikan secara signifikan hama Lepidota stigma. Nah, kita sudah sampai kemudian di parasitoid dari ordo Diptera. Okay. Pada ordo Diptera yang pertama itu ada yang namanya Tachynidae. Tachynidae ini adalah merupakan lalat penting yang menjadi parasitoid untuk beberapa hama. Contohnya adalah hama Colorado potato beetle atau sering disebut dengan hama boleng ya, hama boleng pada ubi ya, ubi jalar ya, pada ubi jalar. Nah, ini dia itu cukup meresahkan ya, membuat rasa dari ubi itu tidak enak ya, ada gerek-gerekannya. Nah, itu ternyata bisa menurun populasinya kalau ada lalat tachinid ya. Salah satu contohnya adalah Myoparus sp ya, ini adalah Myoparus sp. Kemudian saya juga menemukan famili Tachynidae di Yogyakarta sekitar tahun 2014. Ini salah satunya. Ini dulu juga dia memparasit ini apa, belalang pada saat itu ya. Dia mendekati belalang, kemudian dia menginfeksikan keturunannya ke dalam tubuh belalang pada saat itu. Ini adalah Tachinid yang Bunova dapat secara langsung di alat dan kemudian Bunova foto ya. Kemudian yang terakhir ini ada Poridae ya, ini gambarnya seperti ini, Poridae ya. Poridae ini adalah parasitoid yang cukup ekstrim ya. Dia sering memparasit pada semut ya, ada juga pada wereng dan juga pada ulat ya. Ini yang cukup bagus fotonya ya. Jadi ada fotografer bidang entomologi atau bidang serangga itu mengcapture lalat Poridae yang akan menyerang, akan menginvestasikan keturunannya ke dalam semut tentara ya, ini ya, bagus sekali ya. Ini pasti sangat susah sekali untuk fokus ya, jadi makanya fokusnya hanya ke semut ya, ke lalat Poridae-nya agak sedikit blur. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari parasitoid adik-adik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pembagian tipe parasitoid. Jadi, kalau untuk contoh itu mungkin mudah ya, di googling atau mungkin baca buku sebentar bisa. Tapi untuk tipe parasitoid ini memerlukan beberapa pemikiran dan pemahaman adik-adik. Jadi adik-adik, parasitoid itu dibagi dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah menurut letak infeksi pada inangnya.
Jadi ketika parasitoid itu diletakkan di luar atau di dalam, ini akan menjadi jenis yang berbeda. Kalau dia diletakkan di dalam tubuh inangnya atau hostnya, itu disebut dengan internal atau endoparasitoid. Kemudian kalau dia diletakkan di luar tubuh inang atau hostnya, disebut dengan eksternal atau eksoparasitoid. Nah, itu. Kemudian tipe yang kedua itu berdasarkan jumlah parasitoid per inangnya. Bila dalam satu inang ada satu parasitoid, disebut dengan parasitoid soliter. Namun bila dalam satu host atau inang ada banyak sekali parasitoid, ini disebut dengan gregarious, ya, atau juga bisa disebut dengan parasitoid berkoloni, ya. Komunal, ya, koloni itu kelompok berkelompok, ya. Kemudian ada lagi berdasarkan poliembrioni. Poliembrioni ini bukan sebenarnya adalah satu tipe, ya, dimana dia ini akan punya kemampuan mengkloningkan diri. Nanti saya berikan contohnya di belakang, maaf. Nah, kemudian ada lagi sifat parasitisme pada inang, ada idiobion dan knoibion. Nanti juga saya akan jelaskan di belakang. Adik-adik. Nah, ini adik-adik tentang peletakan telur berdasarkan tipe di mana dia diletakkan. Ini saya beri contoh yang eksoparasitoid, ya. Eksoparasitoid ini dia diletakkan di luar tubuh, ya. Kalau yang endoparasitoid itu kelihatannya sudah sering saya memberikan contohnya, ya. Jadi dulu pada awal perkuliahan itu juga termasuk dalam endoparasitoid. Dia berada di dalam, ya. Kalau sudah dalam masa puncaknya biasanya dia akan emergen atau keluar dari tubuh inangnya. Nah, kalau eksoparasitoid dia memang dari awal sudah di luar, gitu. Kemudian dia akan makan sedikit demi sedikit, dari inangnya pun dia lakukan dari luar. Nah, kemudian ini ada contoh tentang solitary, ya. Soliter, ya. Ini adalah berdasarkan berapa banyak parasitoid per inangnya. Nah, kalau cuma satu itu disebut dengan solitary atau sendirian. Nah, ini ada contoh dari braconid, ya. Dari braconid, Cotesia rubecula dan Ichneumonidae diadema insularis. Itu dia satu telur pada satu host. Nah, ini. Kemudian kita lanjut untuk gregarious, ya. Jadi dalam satu inang itu banyak sekali telur, ya, emergen seperti ini. Ini juga contohnya kita ambil dari braconid yang menyerang ulat tanduk atau ulat sphinx. Tadi saya berbicara tentang jenis polyembryony, ya. Ini jenis yang berbeda dia, namun dia tidak dibagi untuk polyembryony. Kalau tadi berdasarkan letak atau berdasarkan banyak parasitoid per inang itu dibagi. Kalau polyembryony ini jenis tertentu, ya, jenis yang khas, dia cuma satu, ya. Polyembryony ini sebenarnya adalah ketidaknormalan, ya. Ketidaknormalan apa? Karena dia itu bisa menggandakan diri, ya. Jadi parasitoid itu kadang hanya meletakkan satu telur, ya. Namun pada perkembangannya nanti memiliki kemampuan untuk melipat gandakan diri secara alamiah dalam tubuh inangnya. Makanya disebut dengan polyembryony. Dia dapat memperbanyak embrio dalam inangnya. Tapi kalau dia tidak diinfeksikan dalam inang, dia tidak akan punya kemampuan polyembryony. Ini contohnya adalah Calcididae, ya, mampu berlipat ganda pada tawon kertas atau tawon das, ya.
famili Vespidae. Jadi tawon das itu ternyata juga kadang-kadang diparasit oleh serangga dari bangsa lebah sendiri. Ini contohnya. Itu. Nah, untuk pembagian berdasarkan sifat parasitoid ya. Itu tadi ada idiobion dan koinobion ya, koinobion. Itu ada beberapa hal yang harus dipahamkan ya. Jadi idiobion itu menyerang pada beberapa fase itu akan memiliki sifat yang berbeda. Ya, ini saya berikan ya. Kalau yang idiobion, tapi kalau koinobion itu sifatnya sama, baik itu menyerang secara internal maupun eksternal, menyerang telur, larva, pupa, bahkan imago, itu sifatnya sama. Tapi kalau idiobion itu ketika dia menyerang apa sifatnya seperti ini, ketika dia menyerang apa sifatnya seperti ini. Nah, itu idiobion ya. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ketika dia menyerang pada telur, pupa, dan dewasa, itu inangnya tidak akan berkembang. Ya, sudah mandek seperti itu. Nah, itu sifat pertamanya. Ini secara umum begitu. Ya. Kemudian secara khusus ya, ketika dia menyerang eksoparasitoid, itu pasti dia di sana intan kemudian sampai inangnya mati. Kalau endoparasitoid ya, nah endoparasitoid kemudian yang diserang itu stadianya pupa dan dewasa, dia akan merusaknya itu kekebalan tubuhnya. Ya, kekebalan tubuhnya pasti rusak. Tapi kalau dia eksoparasitoid dan memparasitnya itu telur, dia tidak akan menyerang kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuhnya ini biasanya itu inangnya itu akan menjadi gila atau stres gitu, tidak menjadi dirinya sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Kekebalan tubuh inang kalau dirusak itu biasanya begitu. Ya. Dia mau diperdaya gitu. Nah, kalau koinobion sifat generalnya itu akan sama, baik itu menyerang apapun pada fase apa atau yang seperti apa itu sama ya. Jadi koinobion itu inangnya akan tetap berkembang ya. Ini difungsikan untuk apa? Untuk merawat ketika dia sudah mulai beranjak dewasa mau pada masa pupa ya, itu dia butuh semacam perlindungan. Nah, itu maka dari itu dia selalu menyerang kekebalan tubuh inangnya. Kemudian dia itu walaupun sudah menyerang kekebalan tubuh, dia makannya pun secara sporadik ketika berada di dalam. Kalau sudah emergen ya, itu dia nanti butuh inangnya untuk merawat dirinya untuk memasuki fase pupa. Dulu saya pernah memberikan contoh video ya. Video itu tentang parasitoid draconid ya. Nah, draconid ini termasuk koinobion. Nah, itu nanti saya ceritakan di belakang menggunakan gambar ya. Ini ada contoh idiobion endoparasitoid, sasarannya adalah pupa. Nah, kalau sasarannya pupa ini dia mutlak punya sifat menyerang kekebalan tubuh. Ini ada Brachymeria sp. Dia menyerang pada masa pupa dan sifatnya endoparasitoid. Berarti dia juga pasti akan menyerang kekebalan tubuh dari urat gipsi yang dia parasit. Itu mutlak ya. Jadi poin tadi harus dicermati dengan baik-baik. Oke. Beda lagi dengan idiobion eksoparasitoid ya, eksoparasitoid pada masa larva ya.
Nah, ini pada masa larva ini dia tidak menyerang kekebalan tubuhnya, ya. Tapi dia cuma hanya makan sari makanannya, tapi tidak diserang kekebalan tubuhnya. Biasanya dia tetap masih bisa survive, masih bisa toleran. Nah, ini contohnya pada Symbiosis marialiensis ya, menyerang pada ulat pengorok daun. Nah, ini ya, yang kasus Eleopidi ini, Symbiosis ini dia agak unik ya. Dia menyerang beberapa masa ya. Jadi dia pernah sebelum ini dia endoparasitoid. Dia bisa endoparasitoid menyerang telur dan pupa. Kemudian pada masa larva dia nanti sifatnya adalah eksoparasitoid. Ya. Pada masa endoparasitoid dia biasanya menyerang kekebalan tubuhnya, ya pada masa telurnya. Ya. Kemudian dia setelah pecah jadi eksoparasitoid, dia tidak menyerang kekebalan tubuhnya. Nah, setelah nanti pupa, dia masih menyerang lagi, masih gemblok gitu. Nah, dia kemudian baru menyerang kekebalan tubuh. Nah, pada masa ini biasanya serangga yang diparasit ini tidak akan hidup, tapi dia akan dipastikan akan mati. Nah, seperti itu. Nah, ini Deobion itu agak susah dipahami ya biasanya. Karena apa? Ketika dia menyerang pada masa telur, akan berbeda ketika dia menyerang pada masa larva. Ya, ini yang harus dipahamkan. Dan ketika dia menyerang pada endoparasitoid, itu akan berbeda dengan eksoparasitoid. Pada masa endoparasitoid dia menyerang kekebalan tubuh, tapi ketika masa eksoparasitoid dia tidak akan menyerang kekebalan tubuh. Ya agak bingung ya, tapi nanti mohon diulang-ulang video saya tentang perkuliahan ini, nanti pasti insya Allah akan paham. Kemudian kalau Coinobion ya, Coinobion ini sifatnya general ya. Dan kebanyakan adalah endoparasitoid. Nah, ini yang paling gampang ya, memang Coinobion sejati adalah mereka dari famili Braconidae. Braconidae itu Coinobion dan dia endoparasitoid. Nah, ini contohnya yang menyerang pada larva. Nah, ini cukup sporadik ya, karena dia memang mutlak menyerang kekebalan tubuhnya ya. Si ulat ini kadang-kadang tidak langsung mati, masih diberikan kesempatan untuk hidup ya. Dia masih memberi kesempatan inangnya untuk hidup, tapi hidupnya ini bukan untuk apa Pak? Untuk merawat si ulat ini yang akan memasuki masa pupa ya. Bahkan yang memintalkan sutra pelindung bagi tubuh larva yang mau masuk pupa ini adalah si inang atau si host yang tadi dia makan sedikit demi sedikit sari makanannya. Nah, ini Coinobion ini mutlak kejamnya kalau Coinobion itu pada si inang ya, maksudnya begitu. Itu untuk mudah untuk memahaminya itu seperti itu. Oke, seperti itu dulu soal tipe parasitoid. Kita masuk ke yang parasitoid target non serangga hama. Jadi parasitoid itu bagus, namun beberapa masa itu ternyata memparasit juga target-target non hama seperti lebah dan lain sebagainya. Padahal kita tahu lebah itu kadang-kadang kita gunakan madunya ya. Kemudian juga kadang-kadang menyerang tawon kertas ya. Tawon kertas ini ya ada yang baik, ada yang tidak ya, karena tawon kertas itu juga berperan sebagai predator ya. Nah, kemudian ada lagi yang menyerang Carpenter bee atau dia itu tabuhan ya. Tabuhan itu biasanya dia membor ya, atau melubangi kayu-kayu gitu ya, di rumah atau mungkin di kayu-kayu yang sudah lapuk itu kadang-kadang dibor ya.
Ini saya kurang bisa menjelaskan apakah ini merugikan ataupun tidak. Ini tergantung dari kita menyikapi ya untuk carpenter bee itu. Coba nanti kalian googling tentang carpenter bee. Tapi intinya parasitoid ini yang akan kita lihat ini adalah mereka menyerang bukan menyerang hama, tapi non serangga hama yang ada di pertanaman. Ya, hostnya itu 3 ini ya. Biasanya adalah dari bangsa lebah-lebahan sendiri. Siapa saja mereka ya? Chrysididae ya. Chrysididae ini adalah parasitoid yang menyerang lebah-lebahan. Dia juga masih dianggap berguna karena apa? Lebah yang tadi menjadi seperti lebah tawon das, kalau terlalu banyak juga dapat meresahkan. Nah, itu biasa distabilkan populasinya dengan beberapa lebah seperti lebah krisis ini ya, namanya krisis ya. Ini lebah mengkilap, dia biasa menyerang pada tawon das. Ini Chrysididae. Mutilidae ini dia bisa memparasit pada tawon madu ya, lebah madu, dan juga carpenter bee ya. Carpenter bee ini adalah tadi lebah yang dia biasanya membor kayu-kayu tua atau mungkin kayu kusen pada rumah kita atau kayu usuk ya. Kalau adik-adik punya rumah yang masih usuknya itu berupa kayu, itu kadang-kadang ada yang bolong-bolong, itu yang membor itu kan carpenter bee ya. Untuk mengurangi populasi itu Allah telah menciptakan parasitoidnya, namanya itu Mutilidae. Nah, ini dia Mutilidae itu seperti ini. Ini Bu Nova dapat dulu di tahun 2013. Ternyata itu bentuknya ada 2. Kalau betina itu bentuknya seperti ini, seperti semut, tidak punya sayap. Tapi kalau dewasa, kalau yang jantan ya, yang betina seperti ini, yang jantan itu besar dan berbulu dan bersayap. Nah, jadi kalau kita mempelajari lebih dalam ilmu serangga itu kadang-kadang tidak masuk di logika kita. Tapi ya memang keberadaannya seperti itu. Ya, ada Bombilidae. Bombilidae ini juga kadang menyerang lebah madu dan beberapa lebah tawon das ya, tawon das. Ini Bombilidae. Oke. Nah, adik-adik sekalian, itulah pertemuan kita pada bab pembahasan parasitoid ya. Jadi ini nanti insya Allah akan keluar di dalam ujian tengah semester yang akan kita laksanakan tanggal 20 November 2020. Adik-adik sekalian, Bu Nova mohon maaf apabila ujian tengah semester yang Ibu Nova laksanakan ini agak sedikit terlambat ya, karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah di minggu ini saya lihat sudah banyak yang melaksanakan ujian tengah semester. Saya khawatir terjadi penurunan nilai. Yang kedua, adik-adik cukup banyak mendapatkan tugas pada minggu-minggu ini. Dan yang ketiga, yang sangat penting sekali, di minggu ini saya lihat di semester 5 dan 3 cukup sibuk sekali mempersiapkan praktikumnya masing-masing ya. Jadi atas dasar hal itu saya undur saja di tanggal 20 November. Namun demikian, semoga adik-adik sekalian dapat mempersiapkan ujian tengah semester dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang baik. Seperti itu dulu. Salam sehat, salam sentosa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.